Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Baru-baru ini marak terjadi demonstrasi menuntut Presiden mengundurkan diri. Bahkan pada hari Jumat lalu muncul lagi jilid baru 411 sebagai lanjutan jilid-jilid sebelumnya. Demonstrasi itu pun mendapat respon dari berbagai pihak dan menganggap bahwa demo tersebut kembali menggembosi politik identitas yang selama ini dianggap menjadi salah satu faktor terbelahnya bangsa ini. Demonstrasi dijamin undang-undang dan setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya. Tetapi ada dua hal yang penting kita cermati bersama di sini, yaitu demokrasi dan politik identitas. Pertama, demokrasi memiliki koridor tersendiri. Oleh karena itu, tidak semua pandangan dan tuntutan bisa diucapkan. Karena bisa saja pandangan dan tuntutan tersebut bertentangan dengan jiwa demokrasi itu sendiri. Jiwa demokrasi itu sebenarnya adalah sabar. Maksudnya sabar menerima kenyataan. Misalnya, kita kan sudah memilih presiden untuk jangka waktu tertentu. Karena itu kita harus sabar menunggu masa waktu berakhirnya jangka waktu dimaksud. Kita tidak mungkin menuntut berhenti di tengah jalan. Apalagi tidak ada sesuatu yang sangat mendasar untuk meminta seseorang yang sudah dipilih secara demokrasi untuk berhenti di tengah perjalanan tugasnya. Jika satu kelompok meminta berhenti sebelum masa dan jangka waktu yang sudah disepakati, tentu pihak yang berkuasa atau pihak yang menang juga menganggap bahwa kepemimpinannya adalah hasil demokrasi dan ini tidak bisa diganggu-gugat. Jadi demonstrasi meminta kepala negara atau presiden yang sudah dipilih secara demokratis untuk mengundurkan diri adalah tidak logik dan hanya membuang energi. Negara kita baik-baik saja, semua berjalan baik. Pemerintahan di setiap provinsi dan kabupaten bahkan hingga level RT berjalan dengan baik. Tidak ada masyarakat yang protes. Para pejabat dan penguasa di setiap daerah juga menjalankan tugasnya masing-masing dalam melayani masyarakat. TNI dan polisi masih mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Apalagi di daerah-daerah, semua masih dipercaya. Kecuali jika semua level pemerintahan ini sudah tidak dipercaya masyarakat dan pemerintahan tidak berjalan dengan baik di semua level, maka itu wajar kalau demonstrasi dilakukan. Memang terjadi di sana-sini ada hal-hal yang menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada pemerintah. Tetapi itu kan lebih disebabkan oleh oknum, misalnya korupsi dan penegakan hukum yang dianggap tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Nah, itu yang harus mendapat perhatian. Karena itu saya ingin menekankan bahwa ketika kita menerima demokrasi sebagai prinsip kita dalam berpolitik, maka ya harus sabar jika kalah dalam pemilu dan menunggu masa berakhir yang menang. Setelah itu barulah kita mengusung kembali ide-ide baru dan memperjuangkan jagoan masing-masing sesuai dengan aturan. Kedua, politik identitas. Istilah politik identitas memang ramai saat ini dan menjadi topik pembicaraan di mana-mana, terutama saat ini, di mana tahun politik sudah mulai memasuki tahap awal. Politik identitas memang agak bermasalah di negeri kita, apalagi masyarakat dan bangsa kita terdiri dari berbagai etnis, agama, dan suku. Sementara kita sepakati dari awal bahwa para pendiri negara dan bangsa ini bahwa negara kita didasarkan kebangsaan. Artinya semua sama, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lain dan begitu juga agama, tidak ada perbedaan antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lain. Semuanya sama. Kita semua adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak yang sama, tidak ada yang superior dan inferior. Semuanya sama di hadapan hukum. Seringkali politik identitas ini disandarkan kepada satu kelompok atau komunitas yang cenderung berjuang mengatasnamakan agama tertentu. Tetapi masalahnya, kelompok yang dianggap mengadopsi politik identitas juga menganggap kelompok lain mengadopsi politik identitas. Apakah itu berdasarkan ideologi atau etnis tertentu. Setiap orang atau setiap kelompok tidak bisa lepas dari identitas. Mulai dari identitas yang paling mendasar seperti identitas pribadi hingga identitas yang lebih luas. Misalnya identitas agama, identitas suku, identitas partai, dan identitas organisasi dan perhimpunan. Jadi setiap orang tidak bisa lepas dari identitas itu sendiri. Karena memang begitulah kenyataannya, sudah sunnatullah atau sudah menjadi ketentuan Allah bahwa setiap orang
pasti memiliki identitas dan tidak bisa lepas dari identitas itu sendiri. Nah, kalau sudah begini, maka perdebatan masalah politik identitas akan terus berlanjut dan tidak akan ada habisnya. Apalagi jika membicarakan identitas agama atau suku yang melekat pada setiap orang sejak kecil hingga dewasa. Sepertinya mereka yang dianggap mengadopsi politik identitas ini cenderung mengarah atau mengusung kepada sebuah politik alternatif. Ya. Artinya mereka menginginkan sebuah bentuk dan tatanan politik baru yang berbeda dengan tatanan politik kita saat ini. Nah, jika politik identitas ini betul mengarah kepada politik alternatif, inilah yang perlu diwaspadai. Karena para pendiri bangsa dan negara ini sudah sepakat bahwa bentuk politik kita berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Karena itu, mengusung politik alternatif merupakan salah satu upaya menggeser politik kebangsaan yang sudah ditetapkan di negeri ini. Jadi, jika ada komunitas yang mengusung politik alternatif, apakah itu mengatasnamakan agama atau ideologi atau apapun yang berbeda dengan ideologi politik kita saat ini, maka perlu diwaspadai. Demikian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada agama, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.